Kenapa basket sombong? Sini! Gila kali ya. Kebanyakan main sinetron. Oh, tenan. Arya Saloka, Eki Masa, udah siap nih buat lawan basket sombong? Ah, tentu tidak dong. Gitu. Gue udah pemanasan dari tadi, Gembel. Lu pernah lihat dia main basket ya? Iya dong. Benar dong. Hah? Jago bohong. Kalau gue nggak enak kalau gue menang. Lu kan legend. Ya dong. Taurusnya dong. Tapi minimal ada perlawanan aja, ya kan? Soalnya ada tuh, gue lihat di Kata Cinta dia lempar dari jauh gitu. Oh, ada? Ah, walau gue tahu tuh diulang-ulang ya. Satu kali. Serius, satu kali. Saya udah kita buktikan lagi apa enggak. Oke. Yo, let's go. No rebound. Why? Yo. Kita ada break, tenang aja. Wish. No sleep, need more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Gimana bang? Serius nih. Iya. Sombong kali ya? Udah kali ya. 6-sama nih guys. Satu tangan aja. Berapa gua?
Rasain bang. Woi. Dapet lagi. Kurang tinggi. Sayang padahal keren. Ayo dong, ayo dong. Gimana nih? Hah? 8, 12. Iya. Capek Capek ya? Harusnya masuk ke dalam. Gue udah gak kuat anak gue. Tabrak aja. Tabrak. Pandemi udah melandai. Kesibukan makin meningkat. Jangan lupa untuk selalu olahraga dan jaga kesehatan. Dengan rutin minum air kelapa setiap hari agar imun lebih terjaga. Let's roll. Game on. Anjay. Wis. Itu nggak editan bang. Apa? Itu nggak editan. Beda. Bentar. Dipanggil. Habis minum apa? Gak usah dipancing. Oke. Let's go. Enggak. Easy. Gue yakin bakal dia sombongin semuanya dia kalau dia menang. Iya, nggak boleh. Nanti asik. Oh, kalau menembak kan. Anjay. Berarti di sini ya. Berapa? 13. Mau nyoba 5 poin demi menyusul guys. Konsentrasi penyakit. Nyampe aja Pak. Udah, itu strateginya timbunya aja. Ya. Kok mati? Ini kayaknya ada ini deh penghuni sini. Kenapa dimatiin? Coba tolong tanya tuh. Itu habis pulsa itu kayaknya merah. Tuh merah. 0. Lah iya habis pulsa. Habis pulsa 0 tuh lihat tuh. Enggak benar, Pak. Bentar, Pak. Lo isi token. Lu tau gak Pak? Gue udah deg-degan tau. Kan dia terkenal ya kontennya yang cerewet bang ya. Ada sesuatu ya. Gue takut ini pertama kali gue yang nonton basket. Disantet. Ini pulsanya habis deh. Ini seumur-umur kita pembasket semua baru kali ini nih. Coba diberesin dulu dong. Pulsanya habis. Sula merah nih bang. Ada kunti. Itu sendiri bang. Beruntung deh nih. Densu mas, beruntung. Gue udah mau menangin tadi soalnya mati lampu. Takutnya momennya nggak
Gak gua, bagus lagi. gua itu nggak mau Densu menang. Oh iya. Iya, karena gua nggak mau Densu menang. Oke, tuh. Lo dengar Vini lo. Aku tuh nggak mau kamu dihujat sama ibu-ibu ya. Ada, dia tuh kenal banget, lebih kenal dari kamu tahu. Seumur-umur baru kali ini gua syuting apa lagi namanya lampu mati sendiri. Aku mineral lagi. Ada di situ, ambil aja. Kan dia minta minum yang Ini masih bisa lanjut kan nih? Bisa. masih. Kalau enggak ya udahlah. Iya, capek ya. Gua udah menang. Bo, itu mau ngalahin itu. Ah, mana dia bisa? Masih 17-15 ya. Aduh, masih kuat dia. Kamu tuh beda 2 poin sama dia hebat loh. Kamu tuh atlet, dia bukan. Noh, diremehin bang. Satu lagi, semua poin gua itu kebanyakan nyolong, nggak asal-asal nembak. Itu kan Trick shot. trick shot gitu. Bacot. Guys, udah diisi listriknya guys. Bentar lagi main lagi guys. Kirain kerjaan Samsudin bang. Bentar lagi diisi guys. Lanjutin lagi ya. Para penasaran siapa yang menang? Tunggu, moga-moga listrik yang gak habis lagi. Iya. Udah isi pulsa. Birthday to you. Lo tau nggak ada penyala? Birthday to you. Lo ngeliat tangan gua nih. Wah. Sulap hijau. Ini bukan ilmu, dehidrasi. Makanya minum. Ayo. Mau banget kata biayanya diganti. Iya. Sampai diganti awas lu ya. Kalau lu masukin dari situ, lu menang. Di sini juga menang nih. Di sini 17 belum. Kan 3 poin, kan gua 17. 17 tambah 3. Iya. 21 poinnya. Masuk nih. Ini pasti ada yang masuk nih, nggak mungkin nggak dong. Ayo. Gua nggak tahu siapa. Ayo. Tapi keberuntungan gua lebih. Panik nggak? Enggak, gua biasa. Orang kalau percaya diri imannya bagus. Oh iya. Pasal. Gua lebih tinggi dari dia. Coba. Sipak tipu ala sipak nanduk nanduk. Sipak likat tipu ala sipak nanduk nanduk. Tipak tipu. Selisih poinnya tipis banget. Tipis. Gua memang aku kalah. Emang masih legend. Oke. Tapi yang penting gua lawan legend nilai tipis. Tapi kita membuka untuk ini loh, rematch loh. Oke. Lu latihan dulu lah. Oke. Selama setahun. Lama dong. Lama dong. Kasihan capek. Oh, sombong. Tepuk tangan untuk Arya Saloka. Seorang pemain film Kirain dan seorang kapiten. seorang kapiten yang katanya dulu main basket pas SD SMA ya? SD, SD, SMP, SMA, Kuliah lu main ya? Kuliah main. Lu pernah punya cita-cita jadi pemain basket serius dulu? Serius dulu. Serius? Pernah. Mau masuk IBL? Pingin gue seriusin dulu. Oh, cuman untung tidak ya? Untung tidak. Gue udah banyak cedera, Pak. Iya, gua. maksudnya Iya. maksudnya karena kalau enggak Kalau nggak camat. iya,
Soalnya nanti kamu tidak akan main di Oh iya benar. Ikatan Cinta ya. Benar. Banyak cedera dulu. Banyak cedera. Cedera apa aja ya? Di sini. Lutut lu? Lutut. Kenapa? Ini pinggang. Parah nggak? Enggak terlalu sih, cuman pinggang ini dulu waktu pas latihan sprint jatuh. Wah. Oh. Tiba-tiba langsung Tapi tadi main masih oke? Iya. Sakit nggak? Kalau lagi capek banget suka sakit. Ngilu ya? Ngilu. Ngiluan mana? Perasaan lu? Perasaan sih. Gue udah tahu ke sana. Kalau lu sendiri pribadi, zaman dulu lu main basket, siapa aja yang lu selalu inget gitu? Kan lu pasti ngikutin tuh ya. Kalau anak zaman sekarang kan nggak terlalu ngikutin. Siapa nih? Nggak usah bahas gua nggak perlu. Siapa yang lu inget siapa gitu? Wah, Loli pasti. Ada Loli Sudajana. Loli, terus Cacing juga zaman Wahyu dulu. Hidayat Cacing. Jati. Riko Hantono. Usang pasti. Mario Usang. Terus siapa tuh yang coach siapa? Inal. Rinaldo. Wah. Ali Budi Mansyah. Romi Chandra. Banyak kan? Iya. Apa sih sebenarnya yang Marlon Adirangga. Apa sih sebenarnya yang lu rasa pada waktu dulu tuh yang kayak basket tuh kenapa bisa memorable banget? Apa yang lu rasa? Kalau gue nonton tuh beda aja sih ininya, beda auranya sih. Kayak gue nonton bola, gue nonton badminton, beda. Kalau dulu motivasi gue utama basket itu gara-gara yang nonton perempuan banyak. Iya. Iya kan? Kalau itu ya gue setuju. Kalau sekarang emang udah berkurang emang? Enggak sih. Banyak kok. Masih banyak. Malah tambah banyak kan sekarang kan? Banyak sih menurut gue. Tapi kan identiknya dulu perempuan-perempuan cantik pasti yang ada di lapangan basket. Jadi maksud lu sekarang perempuan cantik nih? Cantik banget. Cantik banget. Cuma maksudnya pasti ada zamannya di mana kita punya zaman kita sendiri. Kalau lu kan ngikut zaman yang dulu ya. Ibaratnya basket tuh zaman dulu tuh punya kenangan sendiri dan zaman itu udah berlalu. Sekarang ada zamannya mereka sendiri nih, di mana basket itu punya momen lah dalam hidup mereka. Cuma kan kalau bedanya dulu tuh kita di SMA tuh basket itu melekat banget, Bos. Dulu itu susahnya nyari. Kalau sekarang eranya kan udah digital kan, YouTube kalau mau latihan enak. Iya. Banyak yang bisa dicari. Kalau dulu kan kita masih CD. Kita nonton Street N1 aja tuh masih VCD dulu kan, VCD DVD. Iya, itu gue merasa banget tuh. Zaman N1 Merajalela 2000 berapa itu? Kalau pengen jago tuh zaman dulu effortnya harus gede banget. Karena materi untuk belajarnya tuh susah banget. Kalau sekarang ada YouTube, ada apa, di mana lu bisa akses ya. Dulu kita nyari CD streetball gitu, susahnya minta ampun. Kacau. Mau belajarnya susah. Gue waktu dulu belajar basket itu di Makassar, itu sampai gue ngetok-ngetok rumah orang bekas pemain legend dulu yang memang dia udah nggak aktif sama sekali, supaya dia mau ngelatih gue. Dan itu dia nggak mau ngasih kesempatan buat gue begitu aja. Jadi pas gue ngetok-ngetok tiap hari itu, dia kayaknya kasihan sama gue, sampai akhirnya dia bilang, ya udah kamu lari dulu deh, gitu. Larilah gue 2 jam tuh. Itu siapa tuh? Bapaknya Johannes Winar, udah almarhum. Bekas pemain nasional juga Johannes Winar, bapaknya dulu juga pemain nasional. Coach Cadi namanya, orang Makassar. Jadi gue disuruh lari 2 jam tuh. 2 jam gitu, sendirian. Terus dia ngeliatin dari jendela rumahnya. Oh, harus dilihat effortnya dulu lah ya. Dia ngeliat effort. Jadi nggak gampang buat nyari ilmu zaman dulu. Kalau sekarang tuh di mana-mana lu bisa belajar itu. Nah, kita skip itu dulu karena basket itu udah pasti jadi bagian daripada kehidupan Arya. Tapi sekarang kan udah beda nih sekarang. Dia kan udah jadi Mas Al nih, ya kan? Nah ini supaya banyak yang nonton, dia udah punya pertanyaan yang bagus tuh. Pertanyaan nih. Kemarin kan Mas Al udah gak ada di Ikatan Cinta lama banget. Iya. Sekarang muncul lagi. Mungkinnya udah beda loh. Kemarin pas gak ada kemana? Kemarin pas nggak ada, lo kemana? Ada. Jadi pas nggak ada itu ngerjain series Netflix kan, original Netflix. Lu main di situ? Main di situ, Gadis Kretek. Gadis Kretek ya, itu bagus tuh. Cuman memang sambil pelan-pelan menyiapkan untuk masuk lagi sebenarnya. Oh, udah ada planning buat masuk lagi? Udah, sebenarnya pembahasan tuh udah dari 2021 akhir sebenarnya. Udah ada pembahasan lah, cuman masih godok tim. Jadi gue sama tim juga lagi godok-godok cerita mau gimana karena butuh perkembangan cerita kan. Iya sih. Karena kalau diterusin terus pasti ceritanya itu
ya bingung mau diapain lagi Lu gitu. sempat bosan nggak kemarin itu makanya lu keluar Al? Kalau bosan pasti ada. Di basket juga pasti ada bosan. Iya, pasti Gua ada bosan. di seni peran pun bukan terkadang ya. Gue pernah ada 2-3 kali gue sampai teriak-teriak di Set, di lokasi? enggak di rumah. Di rumah Gue sendiri waktu itu. Teriak-teriak sampai yang acting bang. Begitu-gitu pernah gue. Stres. Wah, pernah sampai kayak begitu 2-3 kali lah gue pernah. Pantes ya, di luar itu jadi banyak isu ya. Isu apa? Enggak tahu ya. Ini bukan tempatnya untuk membahas isu ya. Itu di podcast Curhat Bang ya. Masalahnya Doi kagak mau datang nih sampai hari ini nih. Dia cuma mau datang di pebasket sombong katanya. Ya udahlah, gue harga itulah ya. Ya. Pertanyaan berikut aja kayak begitu ya. Kita tahu Aryo tuh udah berkarir di dunia entertain lama banget. Iya. Series, sinetron dan sebagainya. Tapi begitu main di sinetron Ikatan Cinta nih, namanya langsung besar. Dulu kan nama lu juga terkenal Bang waktu kasus kan? Kasus ya. Bapaknya Rena loh dia loh. Iya. Bapaknya Lu Rena tahu ya loh. di film Ikatan Cinta itu ya. Mungkin yang ngikutin pasti tahu. Jadi Rena itu kan tes DNA ya. Nah pas tes DNA itu namanya tuh kertasnya tuh Denny Sumargo. Jadi bapaknya Rena itu Denny Sumargo. Jadi gini, itu kalau kertas yang megang gua pasti ngeliat dan gua pasti minta koreksi. Ini kok Denny Sumargo. Nah itu yang megang asisten gue. Gua dikirim format ceritanya ke handphone. Nah jadi waktu pas gua dikirim handphone, kalau nggak handphone, laptop gue lupa. Jadi dikirim ke email, gue tuh cuman kalaupun handphone gue cuman begini, ini kan insert kosong, jadi gue nggak tahu. Jadi kertas itulah yang dipegang, kalau nggak salah dipegang sama asisten gue. Jadi lu nggak sempet lihat ya? Gue nggak sempet lihat. Pas close up-nya itu udah diganti, ternyata ada nama gue, lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Gue baru tahu tuh RCTI. Iya, itu sempat ramai di Twitter. Jadi si Rena itu bukan anaknya Masal, anaknya Denny Sumargo. Iya bener, lu cari deh, filenya masih ada itu. Gue baru tahu. Iya bener, serius. Dia bapaknya ternyata. Iya. Jadi si Amanda Manopo itu sempet jalan sama gue. Ya itu. Kagak. Udah pertanyaan berikutnya. Wah sekarang kan momentumnya lagi bagus. Iya. Dimanfaatin buat apa aja. Oke. Ini menarik nih. Lu kan struggle di dalam industri ini terutama pas lu coba dari dunia film. Dunia film itu lu tau lah perjuangan lu gimana. Terus tiba-tiba lu naik banget di dalam sebuah cerita Ikatan Cinta yang mana sebenarnya itu jauh banget tuh dari dunia film, lu terjun ke sinetron gitu loh. Ini nih kita pengen dengar bagaimana lu berproses terus akhirnya lu bisa sampai di situ. Apa sih wisdom yang lu dapat buat diri lu sendiri? Kalau gue sih pastinya ya apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita harus paham profesi kita dulu pastinya. Terus ilmu digali terus pastinya harus. Harus konsisten terus harus. Nggak apa ya. Kalau gue kerja selalu coba berikan yang baik. Apapun itu. Mau urusan itu nanti gimana ke depannya, itu urusan belakang. Sama kayak syuting IC misalkan, banyak mencetak rekor. Gua sebenarnya ya rekor itu plus buat gua, angka itu plus. Yang penting gua kerja baik aja, gua memberikan yang baik aja di situ. Totalitas. Gitu. Totalitas. Jadi gua nggak pernah mikirin angka, yang penting guanya udah berjuang aja. Karena angka-angka yang muncul itu yaitu nilai tambahan aja sebenarnya, bonus gitu loh. Sebenarnya. Konsisten, totalitas, belajar terus, paham profesi. Paham sama profesinya. Karena banyak orang yang tidak paham sama profesinya. Iya. Betul banget. Itu gua aplikasiin juga waktu gua masih jadi atlet. Itu hal-hal yang menurut gue penting karena apa yang ingin kita capai itu semuanya nanti akan jadi urusan Tuhan. Kita cuma bisa berusaha saja. Nah, jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang ambisius dan lupa bahwa ada sesuatu yang memang tidak bisa terjadi di luar daripada kemampuan kita. Nanti kita stres sendiri. Betul. Itu yang paling penting. Bagus banget tuh. Itu filosofi namanya ya. Oke, Mas Al, kita ada hadiah buat lo. Ini sebuah jersey kenang-kenangan untuk Mas Al. Tadinya kita mau kasih lu varsity pebasket sombong. Tapi karena lu kalah nggak jadi. Kita cuma kasih lu jersey aja ya. Oke. Berarti kita harus rematch. Ya kalau lu mau silakan datang ya.
Karena kita tahu sendiri Mas Ali itu sibuk sekali. Tapi saya sarankan datanglah ke podcast Curhat Bang, biar pertanyaan saya akan lebih dalam lagi ya. Cuak. Oke, saya akan datang ke Curhat Bang tapi off kamera. Gue mah nggak bahas banyak-banyak, cuma mau bahas video kemarin. Nggak usah lah ya. Ya udahlah bubar. Ada video, jadi video itu kemarin begini ceritanya. Video. Oh, Ci. Sana, Ci. Oh, siap. Roll. Action, power ya. Action.